Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Nama saya Aurelia Kalista Mamahit. NIM 24515507001111024 kelas pengembangan aplikasi TED. Di sini saya akan membuat tugas penjelasan yang intinya membuat aplikasi inventaris laboratorium sederhana yang menggunakan framework Laravel dengan pola MVC dan terhubung ke database MySQL. Jadi pertama-tama kita akan membuka XMPP dulu. Setelah XMPP dinyalakan, Apache dan MySQL-nya dibuka yang lewat admin, jadi otomatis membuka ini PHP MyAdmin. Nah, lalu di PHP MyAdmin ini kita buat database yang bernama Inventaris Lab. Nah, kemudian kita membuka VS Code. Di VS Code ini kita akan buka terminal dulu. Dimana ini tuh ada Composer. Ini tuh untuk buat project Laravel Inventaris Lab itu. Nanti otomatis dia buat file download yang penting seperti begini. Sampai bawah gitu, installing. Nah, kemudian kita akan buka. Setelah sudah jadi itu kita buka, lalu di sini tuh nanti akan membuat di terminalnya tuh menulis PHP artisan make model item MCR, yang dimana itu tuh fungsinya untuk membuat model bernama item, dan model item ini nanti akan mengatur data dari tabel yang bernama items. Nah, kemudian kita buka migration, dimana itu create yang belakangnya tuh create items table. Nah, fungsi up itu menjadi ada tambahan string, nama barang dan kode inventaris. Ini tuh untuk sebagai blueprint tabel items. Nah, kemudian di sini ada kita ke item controller.php, dimana nanti tuh ada fungsi index. Ini fungsinya tuh untuk menampilkan semua data barang dari database yang pertama. Jadi pertama dia ngambil semua data dari table yang kehubung ke model item atau dari tabel items itu. Lalu yang kedua dia mengambil data dari yang sudah diambil tadi untuk ditampilkan. Lalu ada fungsi store. Fungsi store ini berfungsi untuk yang pertama dia tuh akan memvalidasi nama barang dan kode. Lalu yang kedua dia membuat satu data baru di tabel items dari data yang sudah dikirimkan lewat form request tadi. Kemudian return itu untuk mengembalikan user ke halaman items.index, dimana untuk halaman yang untuk mengisi data barang. Lalu terdapat fungsi destroy, dimana ini tuh ya fungsi untuk menghapus data yang ada. Nah, kemudian selanjutnya ke item.php models. Nah, ini tuh di sini tuh kita menambahkan fillable, dimana ini tuh untuk memastikan hanya nama dan kode. Jadi kalau misalnya tidak dipakai, itu nanti Laravel akan menganggap user tuh ingin memasukkan data tanpa izin dan nantinya akan terjadi error. Lalu ada rute. Di sini di sini di web.php itu kita juga menambahkan rute get untuk menampilkan halaman utama, rute post untuk simpan data baru, dan rute delete untuk menghapus data. Nah, selanjutnya ini ada di ke views, bagian yang views. Ini ada membuat folder items yang isinya adalah file index.php. Disinilah tempat untuk membuatnya. Jadi di sini nanti akan ada buat baris, tabel, DKK. Ini ada bagian sini. Jadi intinya nanti di kode ini itu akan dibuat tabel untuk inventaris, dan ini tabel ID, nama barang, kode inventaris, dan aksi. Dimana aksi itu ada hapus dan ya itu. Nah, di sini juga ada for each, dimana
dia ini untuk setiap data ya ada di dalam variabel items itu nanti dia akan membuat satu baris tabel baru dan menyimpan data tersebut di dalam menyimpan data tersebut secara sementara di dalam variabel item. Nah, kemudian nanti di bawah tuh ada ada di bawah tuh ada delete, dimana nanti dia tuh ketika tekan delete ini itu nanti akan ada muncul tulisan yakin ingin menghapus, dan kalau misalnya sudah dipencet yakin maka dia langsung akan delete datanya, jadi sudah nggak ada. Nah contohnya tuh jadi contohnya tuh ada di sini. Ini beginilah hasilnya inventaris lalu misalnya di sini saya akan mengisi datanya itu mana sih? Sini nama barangnya mouse. Lalu kode inventarisnya misalnya A001. Nah, ketika kita pencet tambah itu akan muncul ID, nama barang, kode inventaris, dan aksi. Nah, ketika kita pencet hapus akan muncul yakin ingin menghapus. Ketika klik OK, maka dia langsung akan ke yang fungsi destroy tadi. Jadi dia langsung nggak ada. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mohon maaf jika kurang jelas penjelasannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.